Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Oktaviani Putri. Nama saya Nur Aini. Nama saya Nurhanisa. Nama saya Cynthia. Nama saya Ririn. Dari kelas 5 CPSD. Kelas 5 CPSD. Baiklah, di sini kami akan Menjelaskan tentang kode kehormatan Pandu Hizbul Waton, yaitu janji janji Pandu Hizbul Waton dan undang-undang Pandu Hizbul Waton. Junjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai janji Pandu Hizbul Waton. Janji Pandu Hizbul Waton ini biasanya diucapkan secara sukarela atau tidak mendapatkan paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. Kemudian, janji Pandu Hizbul Waton ini merupakan komitmen awal untuk mengikatkan diri, dan setiap anggota dari Pandu Hizbul Waton harus menepati janji tersebut. Kemudian janji Pandu Hizbul Waton itu diawali dengan basmalah dan disambung dengan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Janji Pandu Hizbul Waton untuk atfal dan untuk yang lainnya itu berbeda. Saya akan menyebutkan janji Pandu Hizbul Waton untuk atfal terlebih dahulu. Yang pertama itu sama, yaitu didahului dengan bacaan basmalah dan syahadat beserta artinya. Contohnya, Bismillahirrohmanirrohim, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul Allah. Kemudian, mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajibanku terhadap Allah. 2. Selalu menurut undang-undang atfal dan setiap harinya berbuat kebajikan. Kemudian bunyi dari janji Pandu Hizbul Waton untuk yang lainnya yaitu mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menepati undang-undang Pandu HW. Nah, di sini untuk yang lainnya ini juga diawali dengan basmalah dan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Kemudian di situ disebutkan akan setia mengerjakan kewajibannya terhadap Allah, terhadap undang-undang dan tanah air. Undang-undang di sini yang dimasukkan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang terakhir, dia akan setia menepati Undang-Undang Pandu HW. Saya akan menjelaskan poin 1 dan 2. Poin pertama yaitu seorang Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya, yang artinya di sini Pandu Hizbul Waton itu seseorang yang bisa menjaga amanah dan bisa diberi amanah dalam tugasnya dan dalam sikap kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu seorang Pandu Hizbul Waton itu harus setia dan teguh hati. Setia dan teguh hati maksudnya di sini seorang Pandu Hizbul Waton itu harus bersikap setia terhadap apa yang telah dijalankannya, termasuk dalam membela Hizbul Waton, kokoh dalam pendirian dan tidak mengingkari janjinya. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan tentang Undang-Undang Pandu Hizbul Waton poin ketiga dan keempat. Poin ketiga berbunyi, Pandu Hizbul Waton itu
siap menolong dan wajib berjasa. Jadi Pandu Hizbul Wathan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang penolong, menjadi orang yang mau menolong siapa saja semampu kita. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya banyak sekali. Biasanya kan ada komunitas atau suatu kampus yang meminta sumbangan di perempatan jalan, entah itu untuk korban bencana alam atau untuk santunan anak yatim. Nah, bagaimana peran kita? Ya, kita sisihkan uang seikhlas kita untuk membantu mereka yang membutuhkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu poin Undang-Undang Hizbul Wathan yang keempat, yaitu Pandu Hizbul Wathan itu cinta perdamaian dan persaudaraan. Jadi Hizbul Wathan itu mengajarkan kita untuk cinta damai dan persaudaraan. Jadi kita itu sesama teman, sesama saudara itu tidak boleh berkelahi dan harus berdamai. Contohnya kita harus sering bersilaturahmi dan menjadi orang yang pemaaf supaya tidak terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran atau saling membenci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan pada poin kelima dan keenam. Pada poin kelima yang berbunyi, Pandu Hizbul Wathan itu sopan, santun, dan perwira. Artinya seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus menghormati orang yang lebih tua, selalu menyapa, memberikan salam, dan tersenyum saat bertemu dengan orang lain seperti orang yang lebih tua maupun teman-teman sebayanya. Perwira di sini artinya seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus berani, harus gagah, harus bijaksana. Baiklah, pada poin ke-6 yang berbunyi, Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk. Artinya, seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus menyayangi sesama manusia, kepada hewan ataupun kepada tumbuhan. Artinya, seorang Pandu Hizbul Wathan itu tidak boleh saling membenci. Dia harus saling menyayangi antar sesama manusia. Dia harus menjaga atau merawat tumbuh-tumbuhan dan tidak boleh menyakiti tumbuhan dan tidak boleh menyakiti hewan-hewan. Ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan untuk poin yang 7 dan 8. Untuk poin ke-7 yaitu Pandu Hizbul Wathan siap melaksanakan perintah tanpa membantah. Maksudnya di sini kita melaksanakan perintah, terutama perintah dari Allah dalam kewajiban beribadah seperti sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sebagai Pandu Hizbul Wathan atau umat muslim tidak melaksanakan kewajiban terhadap Allah, berarti kita tidak melaksanakan perintah. Dan perintah itu jangan sesekali kita bantah karena Tuhan, karena itu adalah kewajiban. Untuk poin yang ke-8 yaitu Pandu Hizbul Wathan itu sabar dan pemaaf. Maksudnya di sini sabar dalam menghadapi suatu masalah atau cobaan. Kemudian pemaaf jika kita sebagai Pandu Hizbul Wathan harus mudah memaafkan seseorang, karena setiap manusia harus memiliki sifat pemaaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Hizbul Wathan yang ke-9, yaitu Pandu Hizbul Wathan teliti dan hemat. Artinya seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus teliti dalam melaksanakan tugas, dalam mengerjakan sesuatu, tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan sesuatu ataupun mengerjakan tugas yang diberikan. Dan hemat, seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus hemat, harus bisa mengelola keuangannya, harus bisa menabung. Nah, kemudian yang ke-10, Pandu Hizbul Wathan itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus suci dalam hati, tidak boleh memiliki rasa iri dengki. Jika teman kita mendapatkan lebih dari kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki kepada teman kita tersebut ataupun kepada orang lain. Karena kita seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus memiliki hati yang bersih, suci. Kemudian Pandu Hizbul Wathan itu suci dalam pikiran. Artinya seorang Pandu Hizbul Wathan itu harus memiliki pikiran yang positif
tidak boleh memiliki pikiran yang buruk-buruk, terus memiliki pikiran yang baik-baik. Artinya seorang pandu hisbulwatan itu tidak boleh berpikir suuzon kepada orang lain ataupun kepada teman kita. Kita harus berpikir ataupun harus husnuzon kepada teman kita tersebut ataupun kepada orang lain. Kemudian pandu hisbulwatan itu harus suci dalam perkataan. Artinya seorang pandu hisbulwatan itu harus memiliki ataupun berkata yang baik, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor, berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, yang bisa menyakiti hati teman kita ataupun hati orang lain. Kemudian pandu hisbulwatan itu suci dalam perbuatan. Artinya seorang pandu hisbulwatan itu harus berbuat baik kepada teman kita, kepada orang lain. Misalkan teman kita membutuhkan ataupun meminta pertolongan kepada kita, kita harus menolongnya ataupun membantunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergandengan tangan, melaju bersama demi masa